Halo Mas Riko. Halo. Mas, ada yang mau kita tanyain nih. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan gaib, cuma lebih ke person yang menafsirkan hal tersebut. Katakanlah orang-orang spesial, orang-orang itu biasa disebut indigo. Cuma yang sedikit menggelitik adalah misalkan kita mengumpulkan let's say 3 indigo dalam waktu yang bersamaan, cuma ruangannya terpisah nih. Disuruh menafsirkan ada kejadian A di suatu tempat. Kenapa kok yang katanya ini orang spesial dan bisa melihat sesuatu yang nggak tampak kasat mata oleh orang biasa, kok tafsirannya beda-beda ya? Nah, itu sebenarnya indigo itu adalah sebuah bawaan kesadaran atau sebuah klaim pribadi yang digunakan untuk menggiring opini orang-orang yang nggak ngerti. Oke, jadi gini, kalau kita ada dalam posisi sadar ditanya, dan yang memang kita ajak bicara orang sadar ya, kita bisa jawab langsung, wah lu itu kan, gitu kan. Gitu kan. Iya. Tapi kalau kita lawan bicaranya orang yang memang dalam spektrum energi yang benci, sedih, rasa bersalah dan lain-lain, ya kita nggak bisa langsung ngomong, wah lu itu, nggak bisa kan. Ya kita perlu agak-agak meluruskan di situ, ya kita tinggal bilang gini, hanya setan yang bisa melihat setan. Balik lagi. Ya kan? Sampean kalau mau lihat bakteri, sampean harus jadi bakteri ya. Ya kan? Sampean kalau mau memahami tanaman ya, sampean harus jadi tanaman. Sampean kalau mau lihat semut, dalam artian semut yang dalam perspektif yang besar ya, sampean harus jadi semut kan. Sampean hanya bisa melihat golongan setan hanya dengan cara sampean menyelaraskan frekuensinya ke tataran yang sama. Makanya kalau sampean tracking lah kehidupan orang-orang indigo pasti banyak masalah. Terus dia ada trauma. Problematik dari kecil ya? Problematik dari kecil. Sedih, entah dia trauma dibully, entah dia sama bapak emaknya, ada macam-macam lah. Intinya bawaan dari orang tuanya. Bawaan dari orang tuanya. Intinya pasti dia ada di spektrum entah sedih, entah benci, entah marah, entah rasa bersalah. Pasti di sekitar itu. Nggak ada orang bahagia yang jadi indigo. Nggak ada. Nggak ada orang bahagia yang jadi indigo. Nggak ada. Sebentar. Ada nggak ya? Siapa? Coba lah. Kalau ada, silahkan di komen ya. Coba. Ada lah. Yang kita tahu backgroundnya dari dulu udah bahagia. Ada lah. Kayaknya enggak sih. Nggak ada. Kayaknya dulu ada sebuah acara di ANTV yang soal bahas goib-goib itu. Dulunya peramal, terus sekarang juga udah bukan tuh, dulunya indigo, terus peramal entah itu sama atau enggak ya. Terus sekarang udah enggak tuh. Enggak kan? Iya tuh. Vibes-nya lebih enak kan? Iya. Aneh aja jadinya. Kenapa kok dari yang sebelumnya indigo jadi normal? Sekarang di negara maju juga nggak ada kayaknya. Cuma berapa persen lah, 1% lah. Iya, enggak banyak lah. Banyak apa yang kita temui di Indonesia. Iya, intinya itu. Kenapa kok terangannya beda-beda ya? Karena mereka hanya sebatas merasakan energi. Kemudian energi disesuaikan sama gambaran kepalanya, makanya gambarnya beda-beda. Tapi jenis energi yang dilihat pasti sama. Oke. Dia merasakan energi, oh energinya nggak enak ya, cuma seperti itu. Berarti secara nggak langsung paranormal pun juga sama. Sama. Paranormal pun juga sama. Sama lihat paranormal yang kehidupannya baik-baik saja ada enggak? Sakit-sakitan sih. Enggak ada. Iya sih. Kalau kebanyakan orang itu gini, mereka ke paranormal ya, pingin dibaletin orang. Tapi kebanyakan paranormalnya itu cerai sama istrinya. Atau ada masalah sama istrinya. Banyak kan? Ada. Banyak, bukan ada, banyak. Oke. Ya kayak gitu-gitulah. Intinya kenapa kok orang-orang tersebut disebut pinter? Karena yang datang sengaja menggoblokkan dirinya. Intinya itu. Jadi kita perlu menyadari lah. Jangan ikut-ikutan halu. Jangan ikut-ikutan halu. Jangan ikut-ikutan halu. Ya entah itu indigonya atau yang percaya dengan indigo, sama-sama halu. Sama-sama halu.
karena nggak mengalami kesadaran itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa di klip dimasukin TikTok. Biar jadi perdebatan panjang di sana. Sebenarnya yang halu itu siapa nih? Atau gini lah, biasanya klaimnya orang indigo itu bisa astral projection, raga sukma. Oke, menarik. Orang kalau memang pernah raga sukma, dia akan tahu kalau antara sukma sama tubuhnya itu ada semacam benang berwarna coklat, silver, hampir coklat, hampir silver. Itu memang pasti ada. Tapi yang tidak dipahami orang-orang adalah ruang di mana terjadinya fenomena sukma dan tubuh. Paham nggak? Itu kan astral, kemudian sukmanya keluar kan. Terus ada benang kan. Ya. Tapi kebanyakan orang tidak menyadari ruang pengalaman di mana pengalaman astral tersebut terjadi. Aslinya termasuk astral projection, sukma itu adalah objek. Ya kan? Subjeknya adalah ya itulah. Intinya semua fenomena entah itu lucid dream, entah itu astral projection itu tetap objek. Sukma pun dinamakan sebagai objek karena kita sadari keberadaannya kan. Makanya ketika kita astral, biasanya orang astral kan tiba-tiba ada di atap rumah kan, melihat tubuhnya. Dia sadar tubuhnya, dia sadar juga keberadaan sukmanya. Artinya dia bukan dua-duanya. Dia bahkan menyadari lingkungan sekitarnya, berarti dia juga bukan lingkungannya. Tapi adalah ruang di mana itu semua terjadi. Aslinya astral itu merupakan pengalaman spiritual yang bisa ngangkatnya itu tinggi, asal kita sadar, tidak larut di dalam pengalaman astral itu sendiri. Tapi kebanyakan orang keliru, akhirnya dia sering-sering astral untuk ngintip tetangga. Atau untuk apa, rekreasi atau apa, itu sangat-sangat berakibat negatif. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, perihal indigo mungkin bisa lebih divalidasi nih. Kira-kira ini halu atau kita juga ikut halu. Jadi jangan menyalahkan indigonya juga, menyalahkan diri kita sendiri juga, karena ya mau nggak mau kita yang juga yang percaya gitu ya Mas Bika ya. Ya. Oke. Itu ya teman-teman. Oke, nah kalau mau misalkan diskusi lebih panjang perihal indigo bisa langsung komen di bawah di video ini biar nanti saling bersama. Nah Mas, ini kita lanjut lagi nih Mas, masih perihal dunia seperti itu. Dalam tanda kutip uka-uka bukan sih? Uka-uka. Oke. Mas, sebelumnya kan sempat dibahas bahwa sebenarnya santet atau kejadian-kejadian gaib itu terjadi karena kita mengalami spektrum yang sama. Cuma ada case yang mana itu orang-orang yang sering banget dicari, yaitu pesugihan. Nah di pesugihan ini tujuannya kan sugih ya, biar kaya. Dan itu banyak yang terjadi, terjadi. Cuma jangka waktunya mungkin nggak begitu lama. Nggak lama. Dua, ada yang dikorbankan. Dikorbankan maybe sampai ke nyawa atau keturunan. Nah dari sisi kesadaran nih sebenarnya gimana sih Mas, kok bisa ada orang-orang yang niat banget atau semangat banget buat nuker hal-hal yang lebih penting untuk sebuah kekayaan yang mereka pun sadar kalau kekayaan ini tuh instan dan nggak bisa bertahan lama. Itu gimana Mas? Jadi gini, orang hanya akan melakukan pesugihan atau nyari pesugihan ketika dia jatuh ke dalam spektrum yang bisa kita namakan spektrum apatis atau frekuensi apatis. Orang apatis kan pasti mereka merasa tidak berdaya kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, otomatis dia mencari seperti itu. Otomatis orang yang apatis itu mati segan, hidup tak mau, otomatis dia akan mencari pesugihan kalau dia masih ada keinginan kaya. Nah, cara menyelaraskan dengan energi yang lebih rendah dari apatis adalah dengan membunuh. Dalam artian secara tidak langsung kita mengizinkan anggota keluarga mati sebagai ganti atau korban bagi ininya, apa namanya, kekayaannya. Dengan itu frekuensinya lebih mundur, jatuh. Bahkan jatuh minus. Oke. Kalau kita ngomong
tataran energinya yang ada di Rajas, Tama, Satwa itu minus. Bisa jadi minus 100. Nah, kalau minus ya udah. Ketika orang minus, dia akan energinya kuat tapi kuatnya minus. Dan otomatis ketika minus itu cepat kejadian tapi dalam jangka waktu yang nggak lama. Ya biar lama ya dia harus ngorbanin terus. Oke. Karena kan orang nggak bisa minus lama-lama kan. Misal sampean air sampean eskan, didiemin kan cair nggak lama. Makanya perlu dikulkasin terus. Ya sama, hal yang sama ya sampean perlu mengorbankan terus. Ketika sampean nggak berkorban ya itu mulai sampean naik. Energinya mulai naik pelan-pelan ke 0, akhirnya ke 50 habis hartanya. Kalau nggak gitu sampean ikut mati. Jadi minus semuanya dong. Ya harus minus. Karena ya yang dikorbankan habis, harta kekayaannya juga habis. Jadi kan nggak ada winning di sini. Nggak ada winning tapi secara energi sampai naik. Secara energi spiralnya naik. Which is ya lebih baik daripada sampean tetap stay di minus. Oke, Pak. Nah, itu pun sebenarnya masih jadi sebuah pertimbangan sih. Apakah sebenarnya kekayaan instan dalam tanda kutip dari pesugihan itu bisa dititipkan atau dilipat gandakan? Contoh, kalau misalkan kita dapat kekayaan ini dari usaha kita, ya kan? Ini dari investasi, kita usaha sana sini, akhirnya kita puterlah istilahnya, makin bertambah. Tapi kalau hasil dari pesugihan itu bisa nggak sih, Mas? Kan sayang gitu, maksudnya tiba-tiba kayak instan, tapi nggak terkelola dengan baik, tiba-tiba hilang. Atau emang udah garisnya pasti kayak jarang orang yang pesugihan itu punya otak usaha. Jarang, nggak mungkin dia puter. Ya dia ya situ aja, wong nggak ngapa-ngapain dia dapat uang. Ya kan? Ngapain dia? Kan gitu kan? Nah, kalau soal bisa diwariskan ke anak atau enggak, jawabannya bisa. Contoh lah, kalau kita punya usaha lah, ini orang normal lah. Mas Daniel misal punya usaha lah. PT misal jualan pertanian organik. Kemudian Mas Daniel punya anak. Anaknya pasti didikannya dibuat semirip mungkin sama Mas Daniel kan. Sehingga spektrum energinya nggak beda jauh. Sehingga ketika sampean pensiun diteruskan sama anak, itu pengelolaannya nggak beda jauh. Sama, ketika sampean dalam case pesugihan, pola didikannya akan ngikutin dan akan menciptakan anak yang bersama sama bapaknya. Sehingga pola pesugihannya bisa diterusin. Tapi kalau nggak sama ya nggak bisa. Oke. Oh ya, jadi teman-teman kalau ada yang pengen kaya secara instan dengan cara pesugihan, lebih baik disadari sebuah kekurangannya, betul Mas? Disadari sebuah kekurangannya, dan yang seperti Mas Riko bilang adalah kalau kita masih merasa kurang, kita akan selalu kurang. Iya. Betul Mas Riko? Karena gini, meskipun kalian pesugihan lah, tapi energi kalian minus. Yang kaya itu cuma secara uang, fisikal, materi. Tapi kalian tetap stres akhirnya kan. Kalian nggak bahagia. Karena bahkan kalian mungkin mengorbankan anggota keluarga, mungkin kalian takut dengan setannya, atau takut dengan tuyul mosingnya, takut sama babi ngepetnya, takut ketahuan tetangga nanti dihajar, gitu-gitu kan. Otomatis sampean stres. Nah sekarang kalau sampean ditanya lah, kebanyakan orang yang pesugihan itu nggak pernah mikirin plus minusnya. Nah kita perlu introspeksi. Kalau misal sampean ambil pesugihan, negatifnya apa? Oh ternyata keluargaku nanti jadi stres. Lah buat apa terus uangnya? Kalau kalian stres, kan gitu kan? Benar. Orang kan pingin kaya biar bahagia. Nah ini kaya tapi stres ya buat apa? Gitu kan? Nah itu ya teman-teman. Berarti Mas secara nggak langsung sebenarnya Mas Riko juga mengiyakan bahwa sebenarnya kuasa gaib dalam sebuah kekayaan juga ada. Relatif. Kalau gaib itu sebenarnya juga ada. Relatif. Makanya kalau kita ada di posisi yang kita sedang ada di posisi kita sedih berkepanjangan,
kita marah berkepanjangan, kita merasa bersalah kepanjangan, apatis berkepanjangan, ya ada. Tapi ketika kita sadar atau kita bahkan damai atau bahagia saja lah, nggak sampai sadar lah, itu nggak ada. Makanya realita tiap orang itu beda-beda. Ada yang dalam satu kota itu realitanya ada yang sebagai orang nggak mampu, ada juga sebagai orang kaya. Orang kaya ngelihatnya mall, orang nggak mampu lihatnya ada jalanan yang kumuh. Dan bukan dalam artian jalannya yang kan yang mall ini nggak ada bagi yang orang yang ini kan, orang yang kurang mampu. Dan bagi orang yang di mall kaya, dia lingkungannya kaya, lingkungan kumuh ini nggak ada di dalam kehidupannya. Bukan dalam artian nggak benar-benar ada, tapi ketika kita melampaui keduanya, polaritas positif negatif ya nggak ada apa-apa. Makanya yang paling benar itu aslinya ketika memang orangnya siap, dalam artian benar-benar berproses sadar, ya jawaban paling tepatnya adalah nggak ada. Tapi kalau orangnya dalam proses sekarang lagi kena santet, atau dia percaya kena santet, atau dia memakai jimat rajaan, belepete ireng, ya kita jawab nggak ada apa-apa ya juga nggak menimbulkan efek positif apapun di diri dia kan. Nah itu ya teman-teman. So daripada kita ikut pesugihan, kayaknya itu karena banyak yang dikorbankan. Nah lebih baik ikutin channel kita di Tanpa Pintu maupun yang di Bersih Jiwa. Di situ kita banyak banget tips and trick cara supaya kita merasa berkelimpahan dan akhirnya mengundang banyak rezeki yang datang ke kita. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan ingin daftar bisa langsung cek deskripsi kita di video di bawah ini. Halo Mas, akhirnya ketemu lagi. Saya setelah sekian lama nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol nih Mas, ada beberapa pertanyaan. Salah satunya ini mungkin sering ditanyakan oleh para subscriber kita, yaitu perihal santet. Ada berat atau lucu Mas? Lucu, ya ada. Lucu ya. Lucu sih. Jadi gini Mas, jadi banyak yang bertanya bahwasanya kegiatan hal seperti santet itu banyak yang kena dan banyak yang percaya. Padahal orang tersebut pun melihat hantu aja nggak pernah, merasakan energi seperti itu aja nggak pernah. Nah, itu menurut Mas Riko gimana? Oke, jadi gini. Di masyarakat kita itu terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan yang mereka itu sering sekali mengalami hal-hal gaib, entah disantet, entah diketoi, entah cekodam tuyul mosing dan lain-lain. Dan satu golongan lainnya adalah golongan orang-orang yang bahkan tidak pernah mengalami hal-hal gaib, tidak pernah melihat setan, tidak pernah kena santet. Dan biasanya golongan yang ini, golongan yang tidak pernah mengalami hal-hal gaib ini termasuk golongan yang lebih bahagia atau hidupnya nggak ruwet-ruwet amat lah. Sedangkan golongan yang pertama atau golongan yang sering kali mendapatkan santet atau mendapatkan penglihatan gaib, biasanya agak-agak dalam artian agak ruwet, termasuk pola pikirnya juga agak ruwet. Dan juga pasti banyak masalah. Nah, ketika kita dalam posisi sadar, memang nggak ada. Memang benar-benar tidak ada, entah itu makhluk gaib, entah itu setan, entah itu santet, memang tidak ada. Karena ketika kita benar-benar sadar, ya nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi ketika kita bilang sama orang yang posisinya sekarang lagi disantet, atau lagi dia percayanya dia lagi kena santet, dia lagi warungnya dikerjain orang, kita nggak bisa ngomong dong. Nggak ada santet kok, nggak ada santet itu. Udah percaya, kita nggak bisa nolong apapun dengan ngomong nggak ada kok santet itu, atau nggak ada lah tuyul mosing itu, nggak bisa, ya kan? Kita hanya bisa turun ke spektrum yang seenggaknya itu agak tinggi dikit lah dibandingkan dia, sehingga dia bisa paham. Kalau misalnya Mas Daniel ngiranya, Mas Daniel misal punya warung ya, kemudian Mas Daniel pasti ketika Mas Daniel ini ada tipe orang yang percaya setan, percaya gaib, pasti Mas Daniel minta bantuan orang dong, orang yang sampai anggap pinter, ya kan? Buat magerin atau buat ngelarisin lah.
ketika semua itu nggak ngefek, terus Mas Daniel mungkin cari solusi yang lain, ke solusi spiritual, mungkin cari orang yang sadar atau cari orang yang apa ya, yang dianggap bisa lah, mumpuni lah. Kemudian orang itu kan nggak bisa serta-merta bilang nggak ada kok santet. Kira-kira Mas Daniel gimana? Karena saya pernah mengalami itu dan gagal, ya, sempat bertanya-tanya, ya. Tapi karena pernah ngerasain rame tiba-tiba sepi, ya pasti percayanya ada. Nah, gitu kan. Nah, ketika si orang yang sadar ini bilang nggak ada kok setan itu, kan nggak membantu apapun kan? Sama sekali enggak. Malah timbul perdebatan kan. Nah, hal paling gampang adalah ini. Kita mesti menjawab ya memang benar ada. Setan itu benar ada, gaib benar ada, santet benar ada, dalam artian kita perlu agak meluruskan posisinya. Biasanya orang ketika dia percaya kena santet atau warungnya diguna-guna, dia memposisikan dirinya sebagai korban, ya kan? Ya. Oh, ini gara-gara orang ini rek nyantet aku rek, warungku sepi. Atau oh, aku sakit nggak sembuh-sembuh gara-gara disantet, bla 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 bla. Intinya ketika seseorang yang percaya dia kena santet terus dia ke dukun, dukun itu pasti memperkuat posisi si korban. Jadi dia semakin merasa sebagai korban. Karena dia pasti ngeramal, oh ini loh kamu disantet ini. Si ini karena dia iri nih. Akhirnya dia menjadi korban, semakin merasa sebagai korban. Nah, ini perlu diluruskan. Dia perlu diberikan definisi baru. Kenapa kok kamu bisa kena santet? Kenapa kok kamu bisa ditempeli kodam tuyul mosing atau kuntilanak beranak atau kalian warungnya disantet atau kena guna-guna? Ya karena jalan aja susah atau pocong gantung, ya karena kalian berada dalam posisi energi yang sesuai. Ya kan? Kalian hanya bisa melihat setan kalau sifat kalian seperti setan. Itu buat banget, Mas. Iya kan? Ya, betul. Kalian hanya bisa ditempeli tuyul mosing kalau kalian penuh kebencian atau penuh kemarahan atau penuh rasa bersalah dan lain-lain. Sedangkan orang yang bahagia, dia nggak akan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dia nggak akan pernah kena santet, dia nggak akan pernah lihat tuyul mosing, dia nggak akan pernah lihat suter ngesot, pocong gantung dan lain-lain. Bahkan nggak kepikiran. Dia nggak kepikiran. Dia sudah bahagia dengan hidupnya, holiday di Bali, holiday Hawaii, Swiss dan lain-lain. Dia nggak kepikiran. Tapi kita yang ada di dalam strata yang lebih bawah, spektrum energinya atau emosinya, ya pastinya kepikiran hal-hal tersebut. Kepikiran tuyul mosing, padahal tuyul nggak bisa mosing kan, dia gundul kan. Nah itu. Jadi kita perlu memahami atau kita perlu luruskan definisinya nih. Orang bisa kena santet ataupun orang bisa ditempelin setan, tuyul mosing ya karena spektrum energinya sesuai. Berarti dia dalam strata yang rendah. Jadi ditempeli. Paling gampang gitu. Nah, berarti cara untuk biar nggak disantet, biar nggak diguna-guna, biar nggak ditempeli kodam nenek-nenek gayung, dan lain-lain adalah menerima semua pendaman emosinya sehingga dia pelan-pelan geser ke spektrum energi yang lebih tinggi. Jadi dia kalau sekarang posisinya sedih, terus dia kena guna-guna, ya udah. Yang perlu disalahin adalah karena dia sedih yang berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Kalau itu mau dia alami secara total sehari selesai, besoknya dia akan bahagia. Terus nggak akan pernah dia kena santet lagi. Dia nggak akan pernah ngelihat pocong gantung lagi atau tuyul mosing lagi, nggak akan pernah. Jadi bagian terpenting dari hal-hal gaib adalah yang mengundang adalah kita sendiri. Itu. Dan yang kedua, biasanya kalau orang udah, misal dia percaya kena santet atau kena guna-guna warungnya, biasanya dia itu minta rajaan ke dukun atau minta solusi, akhirnya dia malah mengundang hal-hal baru, ya kan? Spektrumnya kan tambah rendah akhirnya kan, mengundang misal pertamanya misal Mas Daniel punya warung lah, kena kodam tuyul mosing, terus Mas Daniel ke dukun, nambah akhirnya kan? Iya. Ya kan pasti nambah kan? Undang juga kan? Intinya kalau di ajaran Buddha itu kan ada beberapa tingkat dunia gaib kan. Jadi ada yang namanya tingkat niraya, ada namanya asyura. Asyura itu identik dengan alam iblis. Jadi tidak semua orang bisa
sefrekuensi dengan iblis. Kalaupun kita mengatakan dalam strata iblis ada ya, tapi ketika kita benar-benar sadar nggak ada semuanya. Tapi dalam relativitas, ketika kita ada di posisi frekuensi yang sama ya akhirnya ada. Dan kita tidak bisa mengalami keiblisan dari iblis itu sendiri kalau kita tidak dalam posisi yang sama. Kita hanya akan ada di posisi yang sama kalau kita mengundang dia. Misal dengan cara kita membunuh orang dan lain-lain. Akhirnya tambah ruwet. Nah, kalau udah di posisi itu ya kita harus memaafkan diri kita sendiri terlebih dahulu, menyadari rasa bersalahnya dan lain-lain. Intinya, kalau posisi kalian sekarang belum mungkin kalian percayalah sama setan, tapi kalian belum merasakan intensitas yang terlalu dalam terkait kegaiban, lebih baik jangan didekati. Lebih baik jangan didekati, oke? Ketika kalian mendekati, otomatis kalian anjlok. Spektrumnya kalian semakin spiralnya ke bawah. Lama-lama ke bawah ya begitulah. Untuk yang udah terlanjur nyemplung tadi. Ya udah, berarti ya perlu menyadari rasa bersalahnya, kita perlu memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, dan kita ya perlu jangan gitu lagi lah. Tapi ini gak sih Mas, bisa saya dikirimin guna-guna sama Mas Hari misalkan. Wah ini Daniel nih kurang ajar nih, akhirnya gue kirimin guna-guna lah. Tapi ketika dikirimin oleh si dukun yang disuruh sama Mas Hari, saya itu seolah-olah gak mengamini dan tidak merasa kalau misalkan wah kayaknya aku bakal dikirim guna atau apa. Nah, itu bakal berimpact gak sih Mas ke kita? Kalau sampean merasa dikirimi? Kalau kita merasa nggak dikirimin, nggak akan efek. Santai, gitu. Nggak akan efek. Jadi selama nggak ngaminin ya nggak bakal ada efek. Jadi apapun. Orang kena santet ya karena frekuensinya sama, terutama yang banyak kemarahan biasanya pasti kena. Intinya ya gini, kalau kita masih dalam posisi yang penuh kegaiban ya kita perlu bahagia aja. Orang bahagia nggak mungkin kena santet. Ya, teman-teman dicatat, jadi orang bahagia nggak bakal mungkin kena santet. Nggak mungkin. Jadi kalau misalkan orang kena santet dan merasa disantet, berarti belum bahagia. Sekarang gini lah, kita bedakan posisi negara maju sama negara berkembang. Negara berkembang kan otomatis strata kehidupan masyarakatnya kan agak ruwet kan. Otomatis negara maju biasanya lebih bahagia dari negara berkembang kan gitu kan. Sekarang tak tanya, negara maju ada kasus kena santet nggak? Jarang. Kayaknya sih nggak ada. Jarang. Paling cuma sekitar 2% atau 3% lah dari keseluruhan populasi. Tapi kalau di negara berkembang lebih dari 50%. Itu soal posisi kita sendiri. Dan itu topik yang seru ketika di tongkrongan. Topik yang seru ketika di tongkrongan. Padahal ya termasuk topik yang bahaya aslinya. Kalau kita disuruh fokus atau memperhatikan gaib, lebih baik kita memperhatikan uang kan. Kan lebih enak. Toh kalau kita ngomongin spektrum kan sama-sama mengundang juga. Kalau undangnya dapat uang kenapa harus gaib? Ya? Oke. Kalau bisa itu berarti buat ini nyantet masuk kemarin gitu. Buat jadi kebola. Tapi ini ya Mas Rigo, kebanyakan jebakannya itu buat di masyarakat yang pada misalnya ini orang sakit, kemudian diperiksakan ke katakanlah rumah sakit atau sakitnya diagnosa awal katanya ada penyakitnya. Di masyarakat pada umumnya rata-rata kan mereka langsung berasumsi pasti ini kena santet. Orang santet. Nah ini kan bisa jadi kan diagnosanya memang yang salah karena di negara yang berkembang, mohon maaf kan memang teknologi dogma memang belum canggih. Bisa jadi kalau diperiksakan ke dokter lain itu ketemu penyakitnya. Bisa jadi. Buat teman-teman ini sarannya seperti tadi ya, jangan diaminin itu. Intinya ini bukan masalah diaminin atau enggak. Kita dari kecil itu terdogma untuk percaya Tuhan. Masalah itu. Ketika kita percaya Tuhan ya otomatis kita percaya setan. Otomatis, nggak mungkin enggak. Itu dua keping koin yang sama aslinya. Ketika kita percaya setan ya otomatis kita percaya Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan otomatis kita percaya setan. Seperti halnya percaya surga dan neraka. Jadi itu dua koin dalam sisi yang sama. Ketika orang lebih cenderung ke gaib ya dia akan soal percaya Tuhan ini agak-agak tipis. Akhirnya dia hanya mengalami realita yang polaritasnya negatif.
Tapi ketika dia percaya Tuhan sepenuhnya, wis gak ngurusi setan, ya akhirnya dia hanya mengalami realita yang positif. Nah, ada beberapa jenis orang yang melampaui polaritas, yaitu yang langsung mengalami ketuhanan. Di titik itu ya setan nggak ada. Makanya kayak di ajaran Buddha, Hindu itu kan relativitas kan. Buddha bahkan bilang ya setan ada, tapi ketika kalian sadar ya ada. Makanya ketika Sariputta muridnya Buddha tanya, wahai Buddha, ini aku sekarang melihat arwah, melihat jiwa itu bahkan lebih jelas daripada aku melihat Anda. Buddhanya cuma bilang enggak, itu ilusi, ya udah disadari aja. Karena dia posisinya dia menjawab orang yang dalam proses sadar. Tapi kalau Buddhanya lagi menjawab orang yang dalam proses masih dogma gaibnya kuat, ya pasti ya dibilang ada. Intinya jawaban mana yang paling membantu. Oke, itu ya untuk penjelasan mengenai santet, orang yang terkena santet. Tadi dijelasin bahwa yang penting orang yang bahagia nggak bakal kena santet. Halo mas, ketemu lagi. Kita masih dalam sesi UKA. Kita udah bahas santet, indigo, kesurupan, sampai ke pesugihan. Belum kesurupan. Udah, tapi di konten yang berbeda. Nah, sekarang itu kita mau bahas soal kepercayaan ramalan. Nah, di sini kan banyak orang nih yang sebenarnya percaya ramalan, entah itu let's say zodiak, oracle, terus weton lah apa ya. Sedangkan ramalan itu dikeluarkan oleh orang-orang yang dianggap ya bisa meramal. Bisa meramal doang. Padahal kan kalau misalkan ramalannya itu maybe soal cuaca itu kan udah ada data segala macam. Ini ramalannya lebih ke hal-hal yang mistis, kan jauh lebih pribadi. Contoh hari Rabu Virgo kayak gitu ya. Mengalami hal-hal kayak gini loh. Makanya kayak gini loh. Gemini sama Pisces cocoknya kayak gini-gini. Itu tuh hal-hal kayak gitu tuh disambut pautin dan bahkan dipercaya dan diikuti. Nah, buat Mas Riko dari sisi kesadaran itu sebenarnya gimana sih untuk menanggapi hal tersebut? Oke, jadi aku gini. Aku dulu itu waktu kuliah itu pernah baca tweet di Twitter. Tweet di Twitter, orangnya itu dulunya itu kerja di majalah ya gitu-gitulah. Bagian zodiak. Terus dia buat tweet, dia ngaku. Dulu aku itu waktu aku kan nggak ada basic astrologi, nggak ada basic apapun, tapi aku disuruh handle zodiak. Ya aku ngawur. Panjang gitu, pokoknya pengakuan dia selama ini bertahun-tahun dia ngawur di zodiak. Dan ya itu, ininya ngawur. Kayaknya yang pendengar kita, penonton kita yang mayoritas main di Twitter kayaknya sempat tahu. Sempat baca, sama baca kan? Iya kan? Nah itu kan. Nah untuk ramalan atau kenapa kok orang sampai ingin diramal? Kan pertanyaan di situ kan. Kalau ada yang kalau ada kebutuhan tentu saja ada marketnya kan. Iya kan? Kalau ada yang ingin dibaca ya pasti ada pembacanya kan. Berarti kan pertanyaan paling utama adalah kenapa orang ingin diramal? Kenapa kira-kira? Validasi mungkin atau enggak sebagai tolak ukur aja sih. Kayaknya besok aku lebih enaknya ngapain dan harus apa. Enggak, dia merasa tidak aman. Ya kan? Dan dia ingin berusaha, ingin bisa mengendalikan kan. Kan masa depan nggak bisa dikendalikan, kita bahkan nggak tahu kan besok mati atau enggak. Iya, ada yang ngeramal tuh Mas. Ada yang ngeramal kan? 2024 ini kan kita bebas dari kiamat, selamat dari kiamat. Dulu 2012 juga bebas dari kiamat. 2028 juga ya. Yang suku Maya itu kan bebas dari kiamat kan. Padahal itu kan simbolik kan, bukan kiamat dalam arti sebenarnya kan. Nah intinya adalah selama ada kebutuhan ada market. Selama ada orang-orang yang tidak merasa aman dan mereka ada kebutuhan ingin mengendalikan ya otomatis ada peramal. Tapi ketika orang sudah merasa aman, dia sudah menjalani hidup dengan penuh rasa apresiasi, ya peramal akan hilang sendiri karena nggak ada yang minta dibaca, ya kan?
Yang salah itu bukan yang baca, bukan peramalnya, tapi yang minta dibaca. Apapun medianya. Apapun medianya. Entah itu zodiak, entah itu weton, bahkan tarot, oracle, entah jelangkung. Sama kan jelangkung juga kan? Iya kan? Kan dia tanya ke jelangkungnya. Terus jelangkungnya nulis. Iya sih. Apa namanya? Berangkat apa? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Tapi kalau kata ceritanya, pulangnya tetap diantar ke makam kan itu. Intinya ya gini. Kalau ada orang peramal, misalnya dia ngeramal artis, terus beneran kejadian, terus dia dianggap sakti, padahal enggak. Hampir kebanyakan itu cerita artis itu bocor sebelum kejadian. Kebanyakan iya. Iya kan? Kalau kalian ada di kalangan dekat artis pasti bocor. Kalian tahu, ya udah tinggal kalian jadi peramal di situ. Di gosip-gosip terus diramalin. Diramalin. Oh ini nanti cerai nih si A sama si B. Kalian dapat itu kabarnya dari desas-desus. Sedangkan masyarakat biasa nggak tahu desas-desus itu. Tapi kalangan artis tahu. Akhirnya kalian jadilah peramal di situ, ya pasti sukses. Itu kalau ramal artis. Ya intinya kehidupan itu kan bukan sesuatu yang harus dipahami dan diketahui kan. Tapi kehidupan adalah suatu misteri yang dijalani. Misteri kan untuk dijalani, bukan untuk dipahami. Ya jadi itu. Jadi kayak masa depan, ya udah dibiarin, mau diapain. Besok hidup juga belum tentu kan. Besok belum tentu ada juga. Belum tentu kita masih hidup kan. Nah kalian hari ini ngeramal ke oracle atau ngeramal lewat jelangkung, tahu-tahu besok mati, kan rugi. Nah, tapi Mas, itu kan terjadi karena gini. Mungkin emang ada orang yang secara terus terang ngaku bahwa ini karanganku. Nah, tapi nggak sedikit juga yang ngalamin hasil dari ramalan yang dia baca itu berhasil dan dia jadiin patokannya. Untuk yang udah berhasil nih, beneran kejadian gitu ah. Kira-kira gimana tuh? Ya perlu diterusin atau sebenarnya point of view mereka aja nih yang sebetulnya ketika misal Mas Daniel minta tak ramal, berarti kan Mas Daniel membuka diri selebar-lebarnya kan untuk ramalannya kan. Sama datang untuk diramal berarti sama menyiapkan diri untuk percaya. Iya, secara nggak langsung. Iya kan? Secara nggak langsung iyalah. Sama ngapain minta diramal kalau memang sama nggak mempersiapkan diri untuk percaya kan? Nah, yang membuat kejadiannya sesuai dengan apa yang diramal itu peramalnya atau sampean? Secara nggak langsung kita, karena kita yang datang buat dan kita open. Gitu. Kita open kan, mencocokkan kan. Dan kenapa kok kebanyakan orang ramalannya itu negatif? Karena jarang. Untuk realitasnya lebih mudah realisasiin yang negatif ketimbang yang positif. Enggak, salah. Kalau kita ngeramalnya positif udah selesai sampai di situ. Tapi kalau kita ramalnya negatif, kita bisa jual-jualin yang lain. Enggak berkelanjutan. Ini loh, ini koin biar kalian bisa melewati ramalan negatifnya, kalian beli koin ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kepo atau masih sering baca-baca ramalan, mungkin perlu dicermati apa yang kita obrolin hari ini. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut perihal ramalan, boleh share di kolom komentar.